Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Tetap semangat ya belajar untuk hari ini, dan jangan pernah bosan-bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan mengawali dengan berdoa dan melanjutkan materi kita pada hari ini. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Apapun yang kami pelajari dari awal pertengahan hingga akhir, berikan kami hikmat dan kecerdasan, dan berkati kedua orang tua kami yang senantiasa tetap terus mendukung kami dalam belajar dan memberkati kami. Terima kasih juga Tuhan buat sekolah dan guru-guru kami yang sudah menjalankan setiap proses belajar mengajar dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, terima kasih, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar pada hari ini. Haleluya, amin. Nah, untuk hari ini kita lanjut di bab keempat, sakramen sebagai bukti penyelamatan dan pengampunan Allah. Nanti kita akan baca di kitab Matius dan kitab Ulangan. 2 kitab saja yang akan kita baca di hari ini. Nah, untuk di hari ini kita akan membaca di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau datang sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengangkatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Nah, hari ini kita akan membahas tentang sakramen sebagai bukti penyelamatan Tuhan atau penebusan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membaca di 2 kitab ini saja. Nah, hari ini kita akan lebih memahami lagi tentang sakramen. Nah, poin ke A, makna sakramen. Nah, kata sakramen ini tidak diambil dari Alkitab. Nah, ini poin penting, bahwa sakramen itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab, melainkan ini semua sakramen itu dari adat istiadat Roma, yaitu berasal dari sacramentum, itu dalam bahasa Latinnya. Nah, kata ini memiliki 2 arti. Yang pertama, sumpah prajurit, yaitu sumpah setia yang harus diucapkan oleh seseorang ketika diangkat menjadi prajurit. Itu pada arti yang pertama. Nah, arti yang kedua, uang jaminan yang harus disetor dan diletakkan di kuil oleh 2 orang atau 2 golongan yang berpekara. Jadi, makna sakramen itu kalau kalian lihat di Alkitab itu tidak ada. Nah, arti sakramen atau istilah sakramen ini diambil dari adat istiadat Roma pada waktu itu yang berasal dari sacramentum. Nah, kita akan mempelajari lebih lagi. Kalian sudah kelas 7, kalian harus lebih fokus lagi. Nah, belajar tentang iman kekristenan. Nah, kata sakramentum itu dipopulerkan oleh Tertullianus. Jadi sakramentum itu dipopulerkan oleh Tertullianus sekitar tahun 200 Masehi. Nah, menjadi istilah teologi
Jadi pemahaman tentang kekristenan waktu itu. Nah, yang kemudian dipandang sebagai terjemahan dari kata Yunani mysterion yang mencakup segala sesuatu yang telah dibuat Allah dengan pengantar Kristus demi keselamatan manusia. Nah, karya keselamatan itu disampaikan kepada orang beriman dalam ibadah. Maka beberapa upacara ibadah disebut sakramentum atau sakramen. Jadi yang kita kenal di dalam kekristenan, baik Kristen baik Katolik, kita akan mendengar atau sering kali di dalam sebuah ibadah itu atau upacara ibadah itu disebut sakramentum atau sakramen. Nah, kalian harus tahu, kalian lebih dewasa lagi kelas 7, kalian harus memahami tentang iman kepercayaan Kristen. Nah, pandangan tokoh teologi tentang makna sakramen yang pertama itu dari Augustinus. Jadi sakramen adalah tanda kelihatan dari hal yang kudus atau bentuk yang kelihatan dari kasih karunia yang tidak kelihatan. Dengan kata lain, Augustinus ini menyebut sakramen itu firman yang kelihatan. Nah, kalau kalian suka membaca Alkitab itu di Yohanes pasal yang pertama. Jadi firman yang kelihatan yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi ini dalam bahasanya Augustinus. Yang kedua, ini John Calvin. Nah, John Calvin ini sakramen adalah tanda lahir yang dipakai Allah untuk memateraikan dalam batin kita janji-janji akan kerelaannya terhadap kita, agar iman kita yang lemah diteguhkan dan kita pun menyatakan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi baik Augustinus baik Calvin menyatakan dalam diri kita itu bahwa hidup kita ya sakramen. Nah, ini di gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar tokoh Augustinus. Ya, sebelah kanan ini kalian bisa melihat inilah tokoh teologi yaitu John Calvin. Nah, dua tokoh ini yang menjelaskan tadi tentang sakramen. Kita lanjut di poin ke B. Sakramen menurut gereja Protestan. Nah, kalian hampir mirip dengan yang di gereja Katolik, sama saja. Nah, yang pertama, sakramen baptisan kudus. Nah, dapat disimpulkan bahwa baptisan bukanlah perintah atau pernyataan yang dibuat oleh manusia. Ini penting ya, bahwa sakramen itu bahwa baptisan bukanlah perintah atau pernyataan yang dibuat oleh manusia atau lembaga gereja, tetapi perintah atau aturan yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kalian baca di Matius pasal 28 tadi. Nah, arti baptisan dalam bahasa Yunani, baptisan berarti dimandikan dan dibersihkan atau dicuci. Dalam baptisan ini air digunakan sebagai simbol membasuh. Nah, ini penting. Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai 14. Kalian bisa menyimaknya di rumah. Nah, hal ini melambangkan bahwa manusia mati terhadap dosa bersama dengan Kristus dan dibangkitkan untuk sesuatu hidup yang baru. Jadi baptisan atau sakramen baptisan kudus ini sebagai simbol bahwa hidup kita ini yang dulunya berdosa, kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita melaksanakan sakramen baptisan kudus ini. Nah, kita benar-benar hidup kita dibangkitkan untuk sesuatu hidup yang baru dan tidak mengulangi sesuatu yang salah lagi atau dosa itu. Nah, ini contoh gambar waktu dibaptis, baptisan dewasa. Dan yang kedua, ini yang salah satu contoh baptisan anak. Kalau kalian yang mungkin di gereja Protestan pasti ada, tapi kalau yang di gereja yang mungkin karismatik atau mungkin yang itu tidak ada. Tergantung saja di organisasi gereja. Nah, karena Yesus dilahirkan kembali oleh air dan Roh Kudus, Yohanes pasal 3 ayat 5. Ada dua macam baptisan, yaitu tadi baptisan dewasa. Baptisan dewasa ini secara jasmani maupun rohani, dengan kata lain cukup umur dan mampu bertanggung jawab dengan iman serta kepercayaannya. Kenapa dibilang baptisan dewasa? Karena dia sudah cukup umur dan mampu bertanggung jawab dengan iman serta kepercayaannya. Nah, kenapa dibilang baptisan anak? Dua macam ini. Nah, baptisan anak ini diberikan kepada bayi atau anak kecil yang lahir dalam keluarga Kristen. Ini biasanya di gereja Katolik juga diberikan baptisan anak, atau gereja Protestan. Nah, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 15 dan 18 ayat 8. Kita lanjut di poin yang kedua. Tadi sakramen baptisan kudus. Nah, sekarang sakramen perjamuan kudus. Apa hubungannya? Apa? Nanti bisa kita melihat.
Nah, di dalam kitab Ulangan pasal 16, perjamuan itu dinamakan pesat. Pesak atau Paskah yang berarti berlalu atau melewati dalam Kejadian 12 pasal 12 Allah berjanji bahwa hukuman akan berlaku bagi setiap rumah yang membutuhkan darah di ambang pintunya. Dalam tradisi perjanjian baru, perjamuan kudus berasal dari perjanjian yang diadakan Tuhan Yesus beserta murid-muridnya pada malam dia ditangkap untuk disalibkan. Yang mengambil anggur dan roti, memecahkan dan tanda kesatuan dalam tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 atau Lukas 12 ayat 14 yang mungkin kita bisa aplikasikan di gereja kita. Kalau kalian lihat di minggu pertama biasanya, atau ada yang tiap minggu seperti itu, jadi beda-beda. Nah, kalau di Kejadian 12 itu kisahnya tentang pada waktu Musa ingin membebaskan umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel. Kalau kalian melihat tulah yang ke-10. Nah, kita lanjut. Makna roti dan anggur dalam perjamuan kudus sebagai berikut. Roti ini melambangkan tubuh Kristus, mengenang dan memperingati tubuhnya yang disalibkan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Ini maknanya roti, melambangkan tubuh Kristus yang mengenang dan memperingati tubuhnya yang disalibkan. Yang kedua, anggur. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang dicurahkan untuk menyucikan dosa-dosa manusia, atau darah-darah yang mengalir tercurah dari tubuh Kristus yang terpaku di kawasan demi penebusan dan pengampunan dosa seluruh manusia. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini kita makna dari roti dan anggur. Nah, ini catatan penting dari bab keempat. Kalian perlu tahu. Nah, sejak manusia jatuh ke dalam dosa dari Adam dan Hawa, bahkan kita ini yang mungkin pada waktu lahir pun sudah dari dosa keturunan dan sebagainya. Nah, ini penting. Maka hubungan Tuhan dengan manusia itu menjadi rusak. Jadi hubungan kita yang hidupnya dalam dosa itu, hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Dan upah dosa adalah maut. Kalian tahu itu di Roma pasal 3:23. Nah, manusia semakin mencintai perbuatan kedagingan dan mengecewakan Tuhan. Kalau semakin dia berdosa, dia pasti mencintai perbuatan daging, hawa nafsu dan sebagainya. Bahkan mengecewakan Tuhan, yang sering nyontek, yang sering melawan orang tua. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang mengecewakan Tuhan. Namun sebesar apapun kekecewaan Tuhan terhadap manusia, tidak mengurangi rasa cintanya kepada kita sebagai manusia. Ini penting ya, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Tuhan nggak akan pernah kecewa sama hidup kita. Tuhan selalu menanti dalam setiap kehidupan kita. Jadi, Mister berharap bahwa di bab keempat ini, bahwa sakramen bab baptisan maupun sakramen perjamuan mengingatkan kita kembali akan karya penyelamatan, akan karya penebusannya yang melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu, hidup kita jangan pernah kita goyah, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Jangan membuat hidup kita justru lemah, justru iman kita berkurang. Justru harusnya kita semakin semangat, justru harusnya semakin kita membuktikan kepada banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya jika ada pertanyaan ya. Mister akan selalu senantiasa menjawab setiap pertanyaan kalian. Dan kita tadi sudah mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berikan kami kekuatan dan hikmat-Mu lebih lagi. Apapun yang kami pelajari hari ini, biarlah kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan berikan kami kekuatan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, see you next time. God bless you all.